Kita akan bahas terkait konflik Kamboja Thailand ini bersama pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Mas Teguh Reza Shah. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, salam dari Unpad. Sehat Mas Reza, dengan Agung di sini. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Dari analisa Anda, Mas Reza, apakah konflik Kamboja Thailand ini sebatas persoalan perbatasan atau justru Anda melihat ada persoalan lain yang bisa jadi lebih besar dari soal urusan perbatasan saja? Kalau kita runut ya, ini kan kita dapat merunut sampai pembuatan peta itu ya, dibuat oleh pemerintah Perancis yaitu awal tahun 1900 ya. Ini petanya sepanjang 800 km ya, tapi biasanya para penjajah itu saat itu kan konteksnya Inggris, Perancis, Belanda itu saling memperkuat posisi masing-masing dan saling meruntuhkan posisi lawan sehingga pembuatan peta itu dibuat dengan tidak memerhatikan hubungan hubungan kekerabatan, hubungan linguistik, hubungan keagamaan antar mereka yang berada di sekitar wilayah tersebut. Jadi ini memang sudah terus terang mengawasi kawasan sepanjang 800 km itu luar biasa. Kemudian tentunya di kawasan tersebut semakin jauh dari pusat pemerintahan, pengawasan akan semakin berkurang. Dan seperti kita ketahui sama-sama, wilayah Indochina itu adalah wilayah yang dekat dengan banyak sekali kegiatan terlarang, terutama sekali menyangkut narkoba. Dan untuk itu kalau wilayah perbatasan yang tidak dikuasai dengan baik itu akan berdampak pada lalu lintas manusia yang tidak terkendali, kemudian perlintasan barang dan orang secara semena-mena, dan tidak mustahil akan terjadi perdagangan gelap akan banyak aspek. Dan untuk itu ini urusan sudah sangat panjang, tapi tentunya kita sangat berharap ya masing-masing pihak itu bisa menahan diri. Karena saya teringat kepada keberhasilan Presiden SBY tanggal 8 Mei tahun 2011 silam itu berhasil mendamaikan konflik Thailand dan Kamboja. Tentunya kata kunci yang digunakan adalah confidence building measure, saling menahan diri, kemudian sama-sama beritikat mengedepankan persaudaraan di dalam ASEAN, kemudian juga mencegah jangan sampai konflik ini merembet ke wilayah yang lebih luas. Jadi saya sangat berharap pemerintah Indonesia saat ini dapat mengambil hikmah dari keberhasilan kita tanggal 8 Mei silam, tahun 2011 silam, ketika Presiden Indonesia berhasil mendamaikan konflik Thailand dan Kamboja tersebut. Dan kalau kita melihat sekarang, ini sudah sangat serius. Thailand sudah mengeluarkan F-16 mereka. Dan juga kita tahu sama-sama, F-16 itu posisinya kemungkinan besar berasal dari pangkalan Amerika Serikat yang ada di Thailand, namanya Pangkalan Militer Utapao. Ini yang harus dijelaskan lebih lanjut. Karena kalau pesawat F-16 itu datang dari Pangkalan Militer Amerika Serikat, maka patut diduga ada persetujuan ataupun ada sepengetahuan Amerika Serikat. Padahal kalau kita merujuk kepada ASEAN Charter, pada saat kita mendirikan ASEAN, maka dalam ASEAN dokumen itu dinyatakan bahwa pangkalan militer asing itu akan secara bertahap dihentikan karena perjanjian itu sudah selesai. Jadi kalau kita merujuk pada dokumen deklarasi ASEAN bulan Agustus 1967 itu pesannya demikian. Dan sekarang ASEAN sudah berusia 58 tahun dan ini merupakan suatu tamparan bagi ASEAN karena sejak perjanjian Paris itu sudah tidak ada lagi konflik. Antara di kawasan Asia Tenggara, dan sejak ASEAN berkembang menjadi 10 negara, kita semua sudah berkembang menjadi kawasan yang damai, bebas dan netral dengan nama Zone of Peace, Freedom and Neutrality, dan mengedepankan konsensus dan konsultasi dalam penyelesaian konflik-konflik bilateral maupun trilateral yang ada di kawasan. Siap. Mas Reza, akar masalah dari perbatasan Kamboja dan Thailand ini seperti tadi Anda sampaikan sebetulnya sudah aja sejak tahun 1900-an ketika waktu itu katakanlah petanya disusun oleh Perancis. Tetapi konflik soal perbatasan 800 km ini kan berjalan cukup lama dan sekarang dalam jangka waktu cukup lama setelah berdirinya ASEAN ini kan sudah akur begitu. Ketika sekarang kemudian perangnya pecah lagi, ini menjadi tamparan besar tadi Anda mention untuk ASEAN. Apa kalau begitu yang bisa ASEAN lakukan? Tindakan seperti apa yang bisa meredam kedua negara ini? Tentu di tahun 2011 pada saat itu Presiden SBY yang mencoba menengahi begitu ya. Dan sekarang 2025 kondisinya bisa jadi berbeda juga.
ada bisa jadi diferensiasi antara konflik di tahun 2011 dan tahun 2025. Perlukah kita mencermati lebih lanjut misalkan perbedaan-perbedaan itu apa, termasuk juga tadi keterlibatan pihak asing, asing dalam artian bukanlah kedua negara ini ya, bukan Kamboja dan juga Thailand, tetapi ada F-16 tadi yang Anda sebutkan juga bisa jadi yang dari Amerika. Memang keadaan sudah berubah ya. Kejadian terakhir itu tanggal 8 Mei 2011 dan sekarang sudah bulan Juli tahun 2025, 14 tahun silam. Tapi saya sangat berharap semangat untuk damai itu ada ya. Misalnya kita sangat berharap Indonesia mampu menjadi penengah yang baik. Karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, ekonomi kita terbesar di ASEAN, kita juga terluas di ASEAN, dan kita pendiri ASEAN. Cuman masalahnya, saya sangat berharap Indonesia dapat mengeluarkan suatu statement yang bisa meredakan ketegangan. Misalnya, kita bisa meminta negara-negara di ASEAN dan untuk menahan diri sehingga tidak terkesan berpihak pada salah satu yang bertikai. Kemudian juga kita meminta negara-negara luar untuk tidak melibatkan diri dan juga tidak melibatkan masyarakat mereka langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga kita mengatakan bahwa ASEAN sedang menyelesaikan masalah ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam ASEAN Charter. Dan untuk itu kita harus berpikir bagaimana melakukan perdamaian tersebut. Kalau kita belajar dari pengalaman Pak SBY 14 tahun silam, itu kata kuncinya adalah confidence building measure, kata kuncinya adalah dialog, kata kuncinya adalah penyelesaian konflik secara damai, kata kunci selanjutnya adalah mencegah agar kekacauan ini tidak meluas. Dan untuk itu kan tentunya perlu mekanisme hukum. Mekanisme hukum itu antara lain kita pernah belajar pada saat terjadinya krisis di Myanmar, di mana Menteri Luar Negeri langsung mengadakan sidang darurat. Dari situ nanti naik pelan-pelan ke arah KTT. Dan kita patut berharap karena ulang tahun ASEAN itu sudah semakin dekat bulan Agustus dalam beberapa minggu ke depan, dan saya sangat berharap ini tidak menjadi ganjalan bagi ASEAN untuk mencapai ASEAN Community tahun 2025. Juga ASEAN Community 2045. Ada concern tadi tampaknya yang kami coba tangkap dari pernyataan Anda soal keterlibatan pihak asing di luar Thailand dan juga Kamboja. Dalam ini ada Amerika. Mengapa kalau begitu keterlibatan asing di luar negara yang sedang berkonflik sendiri begitu ini bisa memperkeruh suasana? Saya sangat berharap asing itu tidak terlibat ya, tapi kalau melihat posisi geografis di mana di dalam negeri ASEAN itu masih ada pangkalan-pangkalan asing, maka patut diduga bahwa pangkalan asing itu melakukan monitoring. Mereka mencoba membaca dari aspek militer apa yang sedang terjadi, dan kita tidak tahu persis apakah para tokoh-tokoh militer yang ada di pangkalan-pangkalan militer asing tersebut memiliki pemikiran yang sama dengan analis mereka yang ada di Pentagon misalnya. Dan ini harus diwaspadai oleh ASEAN. Saya sangat berharap akan keluar statement dari Indonesia yang lebih keras. Misalnya dengan mengatakan bahwa tidak ada kekuatan-kekuatan asing yang bermain di sini, biarlah kami menyelesaikannya ini lewat mekanisme ASEAN Charter, dan kami sudah memiliki mekanisme consultation and consensus. Cuman masalahnya ini kan konflik ini terjadi berbarengan kan, berbarengan dengan turunnya kapabilitas pemerintahan sipil yang ada di Thailand. Kemudian pada saat yang sama juga pemimpin militer di Kamboja menyatakan diri siap memproses hal ini secara militer, dan kita juga kita melihat bahwa mulai ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan berjalannya konflik ini. Dan untuk itu saya sangat berharap Indonesia bisa mengamati krisis ini secara holistik, dan kita tidak menegakkan benang basah, karena saat ini kalau kita tidak hati-hati kita bisa kehilangan momentum. Oke, terakhir mungkin singkat saja Mas Reza, melihat kondisi yang terjadi saat ini begitu, perlukah Indonesia begitu mengeluarkan travel warning bagi WNI yang hendak bepergian ke either ke Thailand dan juga Kamboja? Tanpa dikeluarkannya travel warning, ini sudah berdampak pada industri pariwisata. Ini sudah berdampak pada menurunnya kapasitas ASEAN Socio-Cultural Community untuk mencapai target-targetnya. Sudah berdampak kepada Open Sky ASEAN yang sudah mulai terganggu. Karena kita perhatikan sama-sama, masyarakat di dunia sudah melihat bagaimana konflik yang terjadi di Ukraina, antara Ukraina Rusia, bagaimana konflik yang terjadi di Timur Tengah, dan sekarang konflik ini semakin dekat ke wilayah Asia Tenggara. Dan saya berpikir tanpa perlu diberikan travel warning pun pemerintah akan sangat berhati-hati untuk mengurus pariwisata ini. Baik, Mas Reza, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami di Berita 1 sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas, Mas Reza. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian diskusi kita bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah.